Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis ingin bahas kalau di perjalanan itu sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan, bahaya apa sih yang harus diwaspadai. Terus ya, bagaimana ciri-ciri orang ngawur ya. Jadi kalau dari pengalaman penulis ya, orang yang paling bahaya itu orang yang suka jalan di tengah gini. Jadi kalau udah jalan di tengah, dia udah nyalip, tapi dia tetap ada di tengah. Jadi kalau orang normal, orang waras, orang ngerti peraturan, orang ngerti etika, orang menghargai orang lain, nah nggak kayak gini. Jadi orang yang menghargai orang lain, orang yang memperhatikan keselamatan orang lain, orang yang nggak egois sama macam-macam itu. Kalau dia pelan, dia nggak jalan di tengah-tengah. Dia nggak merasa jalan ini di miliknya gitu ya. Nggak ada alasan terus jalan di tengah-tengah gitu, enggak. Kalau kendaraan besar sih normal ya, jalan di tengah-tengah karena mereka nggak ingin berhenti. Jadi kalau kendaraan besar itu di tengah-tengah itu wajar, dia harus berjalan, nggak boleh kenceng-kenceng karena ya banyak orang ngawur ya, tiba-tiba motong jalan, tiba-tiba berhenti, nyebrang mendadak gitu. Kalau kendaraan besar kan berhentinya sulit, jadi mereka itu memang sengaja ke jalan pelan di situasi yang ramai biar ada jedanya, bukan karena kendaraannya nggak kuat kenceng, enggak, tapi karena mereka kalau nggak ingin bunuh orang ya terpaksa harus jalan pelan. Nah, sementara itu kalau motor beda lagi. Motor yang jalan di tengah itu adalah motor yang cari mati dan pengen matikan orang lain, pengen bunuh orang lain. Jadi jalan di tengah, nggak ada apa-apa, depan kosong, belakang kosong, itu jalan di tengah-tengah. Nah, kalau orang yang begini ini bahaya. Soalnya apa? Dia itu punya sifat sembarangan. Ke kiri sendiri mendadak, ke kanan sendiri mendadak. Jadi pindah jalur itu mendadak. Terus habis itu dia pengen menepi gitu juga sembarangan. Jadi dia berada di tepi kanan, dia bisa tiba-tiba nyebrang jalan, ambil jalur kanan. Dia nggak lihat spion atau apa, dia cuma lihat depan aja. Kadang pun depan jaraknya sangat singkat, dia berani potong. Ya itu kenekatan lah ya, nekatnya dia. Jadi orang yang kayak gitu tuh dia berpikir apa? Ya semua orang harus nuruti kemampuannya dia. Yang biasanya begini nih, yang di kondisi lalu lintas perkotaan kayak gini nih, dekat kota. Soalnya kalau dia melakukan itu di luar kota, dia sudah mati. Nggak ada orang yang di luar kota yang berani melakukan kayak gitu itu, karena ya mati resikonya. Kalau yang di sini kan paling cuma patah tulang, masuk rumah sakit, bahkan bisa aja dapat untung karena ada yang bayari gitu loh. Jadi orang yang jalan di tengah-tengah itu biasanya orang yang mencelakakan orang lain. Sayangnya ya, kalau dalam situasi kota seperti ini, orang gitu seringnya selamat. Yang nggak selamat itu orang lain. Itu loh yang sangat-sangat nggak fair itu ya. Orang gitu itu
lebih sukses dalam mencelakakan orang lain dan bukan mencelakakan diri sendiri. Beda ya dengan yang misalnya kalau di jalan itu pakai ban cacing atau remnya dilepas, nah itu biasanya celakanya bareng-bareng. Dia juga celaka, orang lain juga celaka. Kalau yang ngawur-ngawur gitu, yang tiba-tiba belok itu biasanya yang ngawur-ngawur itu selamat, yang lebih parah yang lain. Karena yang lain mencoba menghindari, yang dia seenaknya aja, paling cuma jatuh, duduk gitu dok. Parah-parah kalau misalnya untuk lalu lintas kayak gini paling cuma patah kaki lah, memar. Yang nabrak biasanya yang lebih parah, bisa meninggal segala. Orang yang kayak gini nih biasanya ya kapok lombok ya, habis bunuh orang terus ya nyantai aja, dibaleni lagi gitu lagi, bunuh orang lagi, nyantai lagi ya. Orang kayak gitu harus diwaspadai lah. Mereka ini pembunuh tapi ya merasa bukan salah dia. Ya ingat sendiri lah, emak salah melanggar jalur melawan arah gitu, tapi merasa benar. Jadi misalnya ada yang meninggal karena kelakuannya dia nggak akan merasa salah, dia merasa benar gitu. Soalnya dia merasa dunia ini sudah seputar dirinya semua. Dia merasa dia itu adalah tokoh utama, hero-nya dunia. Semua yang ada dunia harus bertekuk lutut kepada dirinya gitulah. Jadi sumber utama kecelakaan di jalan itu ya orang-orang gitu. Kita ya harus paham lah, lihat ada orang gitu di tengah jalan pelan-pelan itu kita harus sangat waspada. Memang ya 99% kita bisa dengan aman menyalipnya gitu ya. Nah masalahnya 1% ini masih tetap gede juga resikonya. Yang naik mobil pun sama ya, tapi kalau yang naik mobil kan nggak begitu kelihatan, karena ya memang kalau mobil agak ke tengah kan termasuk normal ya, agak sulit juga diketahui. Kalau mobil sih penulis pernah ya, ada mobil Panther, badannya pesok-pesok gitu ya, terus tiba-tiba mendadaknya berempuh, waduh, panik, sangat-sangat bikin panik. Soalnya apa? Dia ini nggak lihat sama sekali keadaan lalu lintas di sekelilingnya itu. Padahal penulis sudah ya bel-bel gitu, dia nggak dengar karena kacanya ditutup. Mungkin dia juga nyetel musik keras-keras. Aneh ya, orang pakai HP atau pakai earphone dengarkan musik, pakai motor ditilang. Yang mobil nyetel tape gitu enggak ya. Kenapa kok tape itu dibolehkan di mobil, audio sistem itu dibolehkan di mobil, kenapa nggak ditilang? Harusnya pabrikan itu kalau misalnya yang motor nggak boleh pakai musik, yang jualan mobil juga dilarang menyediakan fasilitas audio di kendaraan itu. Entahlah wis. Ya namanya orang pro mobil ya, dianggap mobil itu yang paling enak. Ya jangan sampai dihilangkan kenyamanannya. Ya dibelani ya, kalau di motor disisa-sisa, pakai HP nggak boleh, pakai earphone nggak boleh, tapi di mobil dibebaskan aja. Beda lagi urusannya. Yang jelas itu motor, itu mobil Panthernya itu
lampunya kedip-kedip, terus tiba-tiba nyebrang, padahal depan ada kendaraan yang mau lewat, belakang yang mau lewat. Jadi baik yang dari depan sama yang penulis, jadi mobilnya ini ada sebelah kiri jalan, langsung nyebrang gitu, langsung penulis dipotong. Ya untung ya saat itu penulis sudah menerapkan kalau ngerem tuh rem belakang dulu, habis itu rem depan. Bunyi cit ya, kayak biasanya kan kalau penulis ngerem mendadak itu bunyi cit gitu kan. Jadi ngeremnya sudah ngerem belakang dulu, terus depan, terus tenaga disesuaikan sehingga ban depan sama belakang sampai bercicit dua-duanya kalau bisa. Itu penulis sudah gitu, tapi jelas itu nggak nutut. Untungnya ya mobilnya itu nggak berhenti, nggak goblok banget berhenti di tengah jalan, tapi diteruskan, sehingga penulis masih bisa mengarahkan motor belok kiri. Nah ini loh untungnya kalau ngerem pakai rem belakang ya, masih bisa belok, jadi penulis ngerem belakang dulu terus depan, itu ban motor bunyi berdecit dua-duanya. Nah itu masih bisa belok, karena apa? Ya penulis nggak numpuk ke depan semua, dan penulis juga nggak pakai teknik yang dipompa itu, yang katanya JDDC squeeze itu. Penulis nggak pakai itu, jadi masih bisa belok. Ya coba kalau ngocok rem nggak kepikiran belok paling, dan pastinya nggak nututi. Namanya dikocok ya pastinya lebih lambat ngeremnya, lebih telat, nggak maksimal. Karena yang ngocoknya pakai tangan bukan pakai mesin, nggak akan bisa sebagus mesin. Dibanding ngerem pakai threshold ya lebih tinggi threshold. Nah intinya dari kejadian itu adalah perhatikan mobil yang penyok. Jadi mobil yang belakangnya penyok, depannya penyok, itu harus hati-hati kita. Biasanya mobil yang penyok-penyok ini merupakan expert ya, pro. Jadi sudah berkali-kali ditabraki orang sehingga mereka malas untuk benerin. Ya memang ada juga yang uangnya nggak cukup untuk restorasi bodi. Tapi biasanya kalau yang sudah mobilnya sebenarnya mulus tapi banyak tambalannya, itu bisa jadi karena orangnya males, karena sudah keseringan bikin celaka orang gitu loh. Jadi mobil yang belakangnya kayak bekas direstorasi atau belakangnya kelihatan penyok, hati-hati. Bisa jadi orang itu sering bikin orang lain nabrak mobil itu karena dia ngeremnya mendadak keterlaluan. Jadi nggak perlu mendadak, tapi dia bikin mendadak sehingga sepeda motor yang di belakangnya nabrak. Kalau bagian sampingnya, terutama belakang samping ya, samping belakang, terutama sisi luar ya, sisi samping tapi yang bagian belakang. Nah itu hati-hati juga, karena bisa jadi mobil itu sembarangan gitu loh kalau nyebrang jalan, kalau motong-motong jalan. Bisa jadi karena keseringan dia melakukan itu sehingga mobilnya cacat seperti itu. Ya penulis sudah istilahnya 2 kali ya, dulu waktu masih naik skuter ya, naik bajai dulu pernah, penulis dulu pernah naik bajai ya, itu skuter yang bisa dibilang waduh lupa ngisi bensin. Dah balik lagi dah. Jadi skuter yang bodinya antep, bodinya besi ya, banter. Kayak wis banter bunyi gitu, enak suara nih. Knalpotnya juga termasuk racing, bunyi rong gitu.
Jadi naik skuter itu tiba-tiba ada mobil nyebrang mendadak. Nah, itu skuternya remnya itu rem depan tromol, belakang tromol, gak iso pakem. Panik ya. Padahal ya sudah setel, ya namanya rem tromol nggak bisa pakem lah. Jadi teknik ngerem depan dulu itu kan awalnya karena depan itu tromol. Kenceng-kencengin neken rem depan nggak akan bisa bikin ban depan selip. Padahal itu motornya motor yang bagian distribusi beratnya ada di belakang ya. Distribusi berat ada di belakang, tapi rem depan nggak selip kalau ditekan rem depan dulu. Ya karena itu remnya tromol nggak pakem. Ya beda lah dengan sekarang zamannya rem depan pakem. Ajaran ngerem depan dulu itu wis ada luar salah ya. Akhirnya cedwak ngabrak, bodine pesok. Ya maklum bodi logam, gak pecah tapi pesok. Samping kanan yang ditabrak juga dekok. Nah, dan ternyata mobilnya sudah dekok duluan. Orangnya bilang, wis wingi yo ono sing nabrak aku koyo ngene, durung tak dandani. Wis ono sing ketabrak mana. Jadi ya orangnya sudah profesional lah istilahnya. Memang keahliannya itu motong jalurnya orang sehingga motor lain nabrak. Dan kebetulan penulis jadi yang kedua. Wis kayak gitulah. Jadi hati-hati ya sama orang yang motong-motong jalur seperti itu. Orang yang kok motong-motong jalur. Hati-hati sama orang yang pakai mobil bodinya pesok. Yang berikutnya yang harus kita hati-hati itu angkutan umum ya, jelas. Ini orang yang nggak jelas ini. Lampunya riting kanan tapi lihat-lihat ke sebelah kiri. Nah itu bahaya itu. Bisa jadi dia belok kanannya mendadak, bisa nanti merebut gitu, karena dia nggak pernah lihat-lihat ke belakang ya. Kalau angkutan umum jelas ya, angkutan umum ada bis, ada angkot, ada apa. Yang harus diperhatikan itu adalah apa ada penumpang. Jadi kalau lihat kendaraan umum itu ngikutin di belakangnya ya, jangan pas di belakang tengah, jangan. Usahakan untuk bisa melihat keadaan di depan dari kendaraan itu. Kalau bis ya nggak mungkin lihat depan ya. Kalau bis itu dia karena tenaganya lebih gede, kalau pas lagi nggak peduli penumpang atau sepi penumpang sih, sembarangan biasanya. Kalau bis itu yang harus kita perhatikan itu adalah dia kadang nyarip dari kanan walau lajurnya itu kuning, garis tidak putus, warna kuning gitu ya, dia nggak sungkan untuk nyalip gitu ya, nyalip apapun juga, mau truk mau mobil pribadi atau apa, karena tenaganya gede. Ya lihat kecepatan lah, kalau kecepatannya sudah 120 mungkin dia nggak nyalip, tapi kalau kecepatannya masih 80, 100 atau apalagi di bawahnya, masih ada kemungkinan dia nyalip. Jadi ya kadang dia nyalip nggak perhatikan ada motor sebelah kanan, kadang ya kalau sopirnya sangat sembarangan. Lumayan irit ya, 42,4. Pakai meseran super ya, meseran super 20W50. Kalau nyalip dari kanan ya itulah, dia kadang nggak peduli ya motor, kadang
Ya penulis beberapa kali lihat motor yang nyalip itu sampai harus keluar jalur lewat pinggir jalan. Jadi waktu dia lagi nyalip, biasanya juga lagi nyalip, ya dia pun motornya pun akhirnya terpaksa keluar jalur lewat sebelah kanan. Ini motor trail ini nggak usah aneh-aneh ya, kadang tenaganya kalah sama NMAX ya. Belakang ada motor trail tapi ya mau nyalip NMAX ya lihat tenaganya lah, realistis ya, tenaganya paling cuma 10,9. kalau dimodif pun paling ya cuma beda dikit, ini cuma bisa ngikutin penulis dari belakang. Nyantai aja, nggak banter-banter. Yang bikin bis ngeri itu lagi adalah waktu ngerem mendadak. Nah, ngerem mendadak ini perhatikan, kita harus hafal jalur yang kita lewati itu mana saja yang jadi tempat perhentian penumpang, jadi tempat-tempat yang populer. Jadi ada persimpangan, ada orang terminal kecil itu, kita ya harus inget lah ya, tempat mana aja yang sering ada penumpangnya. Jadi kalau mau bisnya berhenti mendadak itu kita nggak kaget. Jadi kalau kita ada di daerah asing ya sebaiknya jangan belakangnya bis. Kalau nyalip susah ya ada di sebelah kirinya lah, paling nggak kita bisa lihat. Jadi kalau menyalip sebelah lihat dari sebelah kiri itu kita bisa tahu ya, mobilnya di depan ada penumpang atau enggak. Kita bisa lihat penumpang itu mau naik bis itu atau enggak. Jadi kalau lihat ada penumpang ngawe-ngawe ya kita harus tahu itu bis bakal berhenti mendadak. Untuk yang angkot juga sama. Kalau angkot itu ya malah lebih ekstrim ngeremnya ya. Kalau angkot ngeremnya sih gitu kan. Apalagi ya, yang harus kita perhatikan yang lain itu adalah pejalan kaki. Orang mau nyebrang jalan, orang yang baik naik mobil atau jalan kaki yang mau nyebrang jalan. Ada motor berhenti, orangnya lihat ke arah berlawanan, ke arah depan gitu ya. Itu kita harus hati-hati karena beberapa orang itu ya bodoh ya, dia nggak lihat belakang, yang dia lihat perhatikan cuma depan. Atau juga sebaliknya, orang yang dari sebelah kanan jalan yang mau nyebrang ke arah kita, kadang yang diperhatikan cuma kita tok, cuma yang di belakangnya tok. Jadi problemnya itu ada yang lihat depan tok, ada yang lihat belakang tok, nggak lihat dua-duanya. Nah itu kita harus waspada karena karena mereka itu berpikir, oh yang perlu bahaya itu tabrakan dari depan, oh yang bahaya itu ditabrak dari belakang. Gitu kita harus hati-hati. Jadi kita lihat ancang-ancangnya lah. Kalau ada orang berhenti pinggir jalan, lihat ke satu arah gitu, kita harus waspada itu, baik orang itu jalan kaki atau naik motor. Terus orang yang mau masuk ke jalan, mau gabung ke jalan, biasanya di perempatan itu, kita harus perhatikan juga orangnya. Jadi orang yang jalan itu kadang-kadang nggak peduli ada kendaraan dari belakang, dia pokok masuk jalur seenaknya.
Jadi ya sama sih, kebetulan arahnya dengan kita gitu ya. Orang yang mau masuk jalur, jadi misalnya lagi parkir gitu, cuma mau masuk jalur gitu dok, dia nggak akan lihat depan, nggak akan lihat belakang, pokok jalan. Dia pikir wes orang nggak akan bahaya gitu loh. Jadi kalau sudah ada orang lihat di kendaraan dalam keadaan menyala, terus dia kadang sambil ngobrol, ya kadang sambil ngerokok, sambil ya disambil lah, pokoknya nggak lihat arah mana-mana gitu ya, itu hati-hati, karena ya dia bisa tiba-tiba masuk ke jalan. Itu ya sebaiknya kita kasih jarak lah. Misalnya jalan kayak gini, dia anggap itu separuh jalan sudah kemakan sama dia. Jadi ya ini fungsinya bel ya, fungsinya bel penting, kasih tahu gitu. Oh ya, yang sama oleh orang lihat jalan searah, ini dulu depan itu contoh orang ngawur, contoh orang ngawur, orang yang kayak gitu itu yang bikin celaka orang lain dan nggak peduli, dia nggak akan merasa salah ya. Jadi kalau ada motor pinggir jalan, orang pinggir jalan, baik yang lihat satu arah atau yang cuek, tapi kita tahu itu kemungkinan mesinnya menyala atau apa, bel, gak peduli gimana, tugas bel itu tugasnya klakson itu. Kita nggak salah menggunakan klakson dalam kondisi itu. Yang salah menggunakan klakson itu kalau misalnya mobil ya, terus terpaksa harus lambat, kita klakson untuk ngasih jalan kita, nah itu salah kita. Jadi kalau orangnya memang sengaja nutupi jalan ya, beda lagi itu. Emang ada sih orang naik mobil ngalangin jalan tapi jalannya pelan ya, nggak cuma yang naik mobil kok, yang naik motor juga, naik roda 3 juga. Terus apa lagi ya, nah apalagi ya ini penulis nyebut yang gara-gara orang lain tok ya. Kalau yang gara-gara kucing, gara-gara apa itu mau prediksi gimana. Kalau kucing itu jarang balik, kecuali kalau dia dengar suara yang keras gitu. Dia dengar suara keras balik, tapi kadang juga makin kencang. Jadi kalau ada kucing nyebrang jalan, itu jangan ambil posisi depannya dia, tapi dari belakang. Ini contoh orang ngawur juga nih. Ini pasti mau belok kanan tapi nggak ngasih tanda. Ini bodoh orang ini ya pak ya, lihat ya, is ngerokok tuh, belok kanan tuh sembarangan, nggak ngasih lampu belok. Jadi kalau orang jalan tengah-tengah kayak gitu, hati-hati. Apalagi ya yang di tengah jalan harus diwaspadai itu, yang jelas orang bawa barang berat, orang naik becak, orang naik ya baik yang pakai mesin atau enggak, itu ngeri itu. Mereka kadang nggak peduli ada kendaraan di samping ya, kecepatannya juga nggak tinggi, kendaraan lelet gitu, tapi dia maksa nyalip gitu ya. Dia kadang nggak lihat belakang. Jadi walau kita jalan 100 ya, kita harus masih harus bisa mengamati kendaraan yang lagi jalan 10 atau 20 km per jam, yang lagi mencoba menyalip kendaraan di depannya yang lebih pelan. Itu kita juga harus perhatikan itu.
Ya makanya penting ya, misalnya kita agak rabun kita pakai kacamata itu ya, menuntut ketelitian emang. Apalagi kalau motor itu perhatikan juga, kalau sudah suara knalpot racing itu waspada, itu orangnya biasanya ngawur-ngawur, beloknya mendadak, nggak pakai tanda. Kan biasanya juga spionnya juga pakai yang nggak ada gunanya, entah dilipat, entah ganti yang ukurannya mini, pokoknya kayak model-model tapi yang niatnya membahayakan orang lain, ya kayak gitulah, cari barang yang nggak fungsi gitu. Kalau belok juga dia nggak noleh ke belakang padahal tahu spionnya nggak ada gunanya. Jadi kalau ada motor ya banyak aksesorinya, kita harus waspada, itu biasanya orang ngawur, bukan orang yang menghormati hak orang lain. Apalagi knalpotnya keras sekali ya, keras sekali tapi palsu, nah itu harus makin waspada. Yang asli pun kadang kita harus hati-hati, soalnya kadang ya dia seenaknya pakai jalan. Ya wes lah, gitu aja. Mungkin masih banyak tapi penulis sekarang lupa. Penulis akhir aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.